Hi, welcome back to Learn English the Polyglot Way, Lesson 16, Numbers. Selamat datang kembali di program atau materi Learn English the Polyglot Way. Ini adalah pelajaran ke-16, topiknya angka atau numbers ya. Seperti biasa, silakan Anda mengerjakan tugas persiapan. Ini ada cerita atau penjelasan tentang angka ya, dan ini lumayan panjang lagi. Dan ini ada 3 halaman, jadi pastikan Anda stop videonya sekarang, ubah ke dalam bahasa Inggris. Jika sudah selesai, Anda lanjutkan ke halaman berikutnya atau lanjut ke menonton saja. Oke, ini adalah part 2 atau part 2 dari cerita yang tadi soal numbers. Silakan Anda ubah sekarang ke dalam bahasa Inggris. Ini kelihatannya panjang tapi sebenarnya kalimatnya pendek-pendek ya. Oke, silakan untuk pause videonya atau hentikan videonya sebentar. Setelah selesai baru nanti lanjut ke bagian ketiga atau terakhir dari numbers ini. Alright, ini adalah bagian terakhir. I hope ada lagi. Oh, tidak. Ini lumayan panjang ya. Ini bagian ketiga. Silakan pause lagi videonya, ubah ke dalam bahasa Inggris semampu Anda. Yuk, silakan pause videonya. Dan ini adalah bagian keempat ya. Belum selesai. Silakan ubah lagi ke dalam bahasa Inggris. Silakan hentikan videonya, lanjut lagi nanti setelah selesai. Okay, I hope this is going to be the last section. Yes, benar ya. Ya, ini adalah bagian terakhir dari prep tasknya atau tugas persiapannya. Silakan ubah ke dalam bahasa Inggris dan silakan hentikan videonya. Jika sudah selesai, baru lanjutkan menonton. Okay, now it's time for me to explain and give you pronunciation ya. Tapi sebelum saya jelaskan, silakan Anda hentikan lagi videonya untuk ngecek bandingkan ya antara bahasa Inggris yang Anda sudah artikan dengan yang ada di layar. Oke, jika sudah sekarang saatnya saya menjelaskan. Most individuals don't think about numbers. Most individuals, most digunakan untuk arti kebanyakan ya, kebanyakan orang gitu. Most individuals don't think about numbers or numerical representations of quantity, but they play a major part. Saya garis bawahi play a major part, artinya memainkan peran yang besar ya. Nah, play bukan hanya untuk bermain saja, tapi maksudnya memegang juga, bisa memegang bagian yang besar atau major itu besar artinya in everyday life. Okay. To be sure, numbers determine the time individuals will wake up in the morning, how much money employees earn per hour, what day of the year it is, and much more. Additionally, ini saya garis bawahi untuk artinya selain itu ya. Jadi untuk selain itu Anda gunakan additionally. Okay? Numbers impact everyday living on a much smaller scale. In the grocery store, for instance, ini saya garis bawahi for instance artinya for example, contohnya. Okay, in the grocery store, di toko kelontong misalnya, for instance, numbers determine products prices, gitu ya. For instance, contohnya, misalnya, boleh. Numbers, biasanya satu lagi saya perlu jelaskan. For instance ini dia diapit dengan 2 koma ya cara nulisnya. In the grocery store, for instance, gitu. Numbers determine products prices. Angka ini digunakan untuk menandai atau menandakan harga-harga barang ya. The amount of a product available for purchase, how much money will need to be paid for products, and a whole lot else. Saya garis bawahi a whole lot else artinya dan banyak lagi
guna daripada angka-angka ya. Yes, to understand larger and more intimidating numbers, interested persons first need to understand basic numbers or numbers from 1 to 10, as they comprise each and every advanced number or a multi-digit number that indicates a larger amount or quantity. Yes, the basic numbers are as follows. Nah, oke, as follows ini harusnya saya garis bawahi. As follow ada artinya sebagai berikut ya. Kan sering kita nulis adalah sebagai berikut gitu. As follows ya. As follows artinya sebagai berikut. One example, he purchased one watermelon from the grocery store. Two, ini maksudnya contoh-contoh kalimat yang menggunakan angka ya, angka basic ya, atau angka dasar. She bought 2 types of bread from the store. Nah, ini saya garis bawahi 2 types of bread. Jadi bread ini dia biasanya harus ada satuannya. Artinya tidak bisa 2 breads gitu, 2 roti. Dia harus apakah 2 loaves of bread, 2 potong roti, atau 2 types of bread, 2 jenis roti. 3. He decided to get 3 bags of onions when he went shopping. Yes, onions itu juga sama kayak bread ya. Dia ada satuannya di sini dalam hal ini, dalam contoh ini 3 bags atau 3 kantung bawang. When he went shopping, yang saya garis bawahi adalah when he went shopping. Ini maksudnya untuk mengatakan saya pergi belanja, you can say I go shopping or I went shopping untuk past tense. In preparation for artinya dalam menyiapkan pesta ya. So ini lengkap nih, in preparation for ya, harus ada in dan for-nya. 4 cartons of ice cream, jadi 4 karton ice cream. Joe picked up 5 boxes of cereal from the breakfast aisle. Oke, saya garis bawahi the breakfast aisle, artinya aisle ini lorong ya, lorong sarapan. Maksudnya kalau di supermarket itu biasanya kan counter atau rak-rak itu kan dibuat atau diletakkan berdasarkan diklasifikasi ya, atau diletakkan berdasarkan klasifikasi kegunaan gitu. Ada yang misalnya temanya atau klasifikasinya adalah alat-alat mandi di sini gitu dan seterusnya. Nah, di bagian makanan di tempat mereka ini kebetulan ada yang kalau rak ini itu untuk rak breakfast gitu. Next, a pound of beef cost a lot of money at my favorite grocery store. Saya garis bawahi a pound of beef ya. Ini a pound, 1 pound ini adalah ukuran berat yang dipakai di luar, terutama di Inggris. A pound ini lebih kurang hampir setengah kilogram ya. Next, 7 of the 10 aisles at my local grocery store contain pasta. Contain artinya berisi ya. Jadi 7 dari 10 rak yang ada atau 10 lorong ya. Aisles ini lorong, sekali lagi. Di toko kelontong saya itu isinya pasta semua. It indicates that everyone eats pasta ya. Kayaknya di tempat itu semua orang makan pasta gitu. 8. I bought 8 cookies for the price of 4 at the store. Saya beli bought ya. Untuk membeli past tense itu bought dibaca bought kayak robot, bought. I bought 8 cookies for the price of 4. Artinya apa? Saya belinya 8 tapi bayarnya 4. For the price of 4. Harganya 4. Artinya ada discount 50% off kayaknya ya. Next, there were only 9 loaves of bread left at the grocery store. There were only hanya ada 9 potong roti tersisa. Left artinya tersisa. Number 10, the 10 pineapples sure is a lot, don't you think? Don't you think? Ya enggak sih? Anda bisa gunakan ya. Don't you think? Ya enggak sih? Alright. After 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 follow.
These numbers are seen less in grocery stores as most prices are $10 or less. Okay? It is, however, worth knowing these numbers generally and in terms of grocery shopping for when the bill must be paid. Oke, jadi intinya di sini untuk angka-angka mulai dari 10 sampai 20 itu jarang terlihat di toko kelontong ya, karena kan toko kelontong jarang yang mahal-mahal gitu. Ya harganya paling jauh itu ya $10 gitu. Di atasnya udah jarang, dikit. Oke. Yes, kecuali nanti muncul angka ini ketika totalan ya, for when the bill must be paid. Nah, ketika total harus dibayar berapa barulah banyak muncul angkanya. After 20, numbers such as 25, 50, 75, and 100 follow, so long as one knows the core number or the number situated in the tens or hundreds position that determines the general amount. Understanding these more complicated numbers won't be difficult. For example, 33 is simply 30 plus 3, 67 is 60 plus 7, and 69 is simply 60 plus 9. Oke, di sini hanya untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris, untuk mengatakan puluhan itu gampang gitu. Misalnya kayak 33 ya 30 dulu ditambah 3 gitu, like 30 tambah 3 33 gitu. Kayak 67 60 60 77 jadinya 67. Terus 69 ya 60 60 99, so 69, jadi gampang. Yes, itu saja untuk video kali ini. Semoga berhasil, semoga banyak hal yang bisa Anda dapatkan, and I hope you enjoyed it. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya ke Facebook group. Have fun learning. I'm Maula Nikma, I'm signing out.